Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan, dalam hal ini Mama Ana. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMK Bakti Sumba. Yang saya hormati Ibu Ketua Ibu Kurikulum SMK Bakti Sumba bersama Dewan Guru, dan saya banggakan untuk calon guru penggerak kita yaitu Pak Stefanus Seno. Sebagai umat beriman, sebelum kita memulai semua rangkaian kegiatan kita tentang budaya positif pada pagi hari ini, patutnya kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan Tuhan sehingga kita masih boleh bersama-sama pada tempat ini. Sebelum kegiatan kita mulai, saya minta kesediaan Ibu Agustina Mawo untuk membawa kita ke dalam doa. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa Sang Pemberi Kehidupan. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mengadakan sebuah kegiatan. Engkau berkati kegiatan kami dari awal hingga pada akhir. Ampuni akan setiap kesalahan dosa kami. Hanya di dalam nama kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Agustina yang sudah membawa kita dalam doa. Berikut untuk membuka seluruh rangkaian kita tentang budaya positif, aksi nyata dari calon guru penggerak Pak Stefanus Seno. Mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan ini. Pada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Titin yang sudah menjadi MC. Kita tepuk tangan dulu untuk Bu Titin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mama Ana selaku perwakilan dari yayasan, yang saya hormati Ibu Kurikulum, dan yang sama saya hormati Pak Stef sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmatnya hingga kita boleh berkumpul bersama di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya, hari ini Pak Stef selaku calon guru penggerak akan melakukan penyebaran diseminasi, yaitu tentang budaya positif. Saat ini adalah salah satu tugas seorang calon guru penggerak yang harus dipenuhi, yaitu di modul 1.4, karena di setiap modul itu ada yang dinamakan dengan merdeka. Merdeka itu ada mulai M-nya itu mulai dari diri, artinya kita mulai dulu tidak punya pribadi sebelum ke orang lain. Terus ada E-nya itu elaborasi konsep. Itu di situ ada forum komunikasi antara teman-teman calon guru penggerak.
Sedangkan R-nya itu adalah ruang kolaborasi, di mana ruang kolaborasi itu mereka akan saling bertukar pikiran di situ. Mereka akan saling bertemu, bertatap maya antara Fasil bersama dengan teman-teman CGP Angkatan 11, yaitu Pas FD dan teman-temannya. Sedangkan D-nya itu demonstrasi kontekstual, di mana demonstrasi kontekstual itu adalah tugas yang harus diselesaikan atau modul yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak. Sedangkan E itu adalah elaborasi pemahaman, di mana di situ ada pertemuan antara semua fasilitator, instruktur, calon guru penggerak dan pengajar praktik. Itu yang di dalam elaborasi pemahaman. Sedangkan K-nya itu adalah koneksi antara materi. Bagaimana materi itu kita satukan begitu. Itu adalah pemahaman dari koneksi antara materi. Sedangkan A-nya itu adalah aksi nyata. Aksi nyata di mana pasti sebentar akan melakukan aksi nyata di sini. Jadi dari modul pembelajaran yang sudah dipelajari oleh Pasteur tentang budaya positif, Pasteur sebentar akan membimbing kita atau akan menjelaskan kita bagaimana tentang budaya positif. Dan mudah-mudahan dengan penyebaran diseminasi tentang aksi nyata yaitu budaya positif, kita Bapak Ibu guru yang belum terpanggil, mari kita bersama-sama untuk kita mengikuti, karena saya dan percaya kalau kita ikuti program guru penggerak ini, kita akan banyak menemukan hal-hal baru di situ. Kalau Mama Ana mungkin tidak bisa lagi Mama, karena sudah ini, jadi kami yang masih muda yang masih bisa gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu guru yang lain jangan berkecil hati, mari terus kita mengikuti program ini karena sangat bagus. Karena saya dengan Pasteur sudah mendahului, semoga teman-teman yang lain nanti bisa mengikuti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk menyampaikan Pasteur. Hari ini saya akan membuka resmi kegiatan Senin 26 Agustus tahun 2024. Iya, baik Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka resmi kegiatan budaya positif aksi nyata oleh calon guru penggerak kita Angkatan 11 Pak Stefanus Sengo. Semoga apa yang kita sama-sama pelajari sebentar tentang budaya positif ini dari calon guru penggerak kita dapat kita terapkan benar-benar di lembaga kita SMK Bakti Sumba. Saya tidak memperpanjang kata, berikut saya langsung mempersilakan Bapak Stefanus Sengo sebagai calon guru penggerak untuk memberikan materi tentang budaya positif aksi nyatanya. Kepada Bapak Stefanus, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Yayasan Bakti Sumba bersama jajaran, dalam hal ini Ibu Ana yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bakti Sumba. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka Kepala Sekolah SMK Bakti Sumba. Singkatnya Bapak Ibu Guru dan pegawai SMK Kesehatan Bakti Sumba. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan atas rahmat-Nya kita masih bisa bertemu, berjumpa di ruangan ini untuk kita sama-sama mengikuti materi tentang budaya positif. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Sengo, calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas saya pada LMS modul 1.4 di bagian aksi nyata. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah
memberikan saya ruang dan waktu, bahkan bersedia mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Semua kebaikan Bapak Ibu akan dibalas oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pada materi saat ini, kita akan melakukan ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Nah, ice breaking ini kita akan lakukan secara berpasang-pasangan. Mohon kita berdiri, mohon yang belum ada pasangan silakan cari pasangan, berdua-duaan begitu. Ya. Silakan kita berdiri. Bunda Ana dengan Ibu Lin bisa. Ya. Kita maju lagi sedikit, maju lagi sedikit. Ya. Ini juga kita bisa terapkan di kelas. Nah, sekarang saya akan pandu. Silakan ibu bapak memberikan senyum kepada teman sambil memperhatikan dari wajah ke penampilan teman-teman. Sambil senyum, kita sambil senyum saja, ya. Ya, mungkin awal-awal akan menjadi senyum, tetapi pada akhirnya nanti kita akan tertawa dengan sendirinya. Kita bisa terapkan ini dalam kelas. 1, 2, 3. Baku pandang, baku pandang. Ya. Ya. Ayo baku pandang lagi, baku pandang lagi. Ya, memang ini awal-awalnya pasti senyum, akhirnya apa? Akan tertawa. Dan ini juga kita akan lakukan dalam kelas. Kita bisa, ya, kita saling pandang, saling serius. Ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Nah, dalam forum ini kita juga akan melakukan kesepakatan. Kesepakatan ini kita lakukan selama kita mengikuti kegiatan ini. Di sini baru 2 yang saya buat. Yang pertama itu saling menghargai yang berada dalam forum ini. Terus yang berikut menjadi pendengar yang baik. Kira-kira masih ada kesepakatan yang perlu kita tambahkan? Saya persilakan Bapak Ibu untuk menambahkan apa-apa yang harus kita tambahkan di sini. Ya, dari Ibu Tina. Konsentrasi, ya. Masih ada lagi? Dari saya. Iya. Raise hand kalau ingin bertanya. Ya, angkat tangan ketika ada yang mau berbicara. Masih ada lagi? Karena kesepakatan ini akan memandu kita selama kita berada dalam forum diskusi saat ini. Masih ada lagi? Pasang wajah senyum. Ya, pasang wajah senyum. Bahagia selalu selama mengikuti kegiatan ini. Masih ada? Kekompakan. Ya. Kekompakan itu sudah pasti ada, makanya kita ada dalam forum ini. Ditulis, ya, kekompakan. Oke. Masih ada? Jadi baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, kesepakatan ini, kesepakatan forum diseminasi ini akan memandu kita selama kita mengikuti kegiatan ini. Jadi dari kegiatan ini akan menjadi 6 kesepakatan kita yang kita lakukan selama ada dalam forum diseminasi. Saling menghargai yang berada dalam forum ini, menjadi pendengar yang baik, konsentrasi, angkat tangan ketika ada yang berbicara, memasang wajah senyum, dan kekompakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu saya untuk membuat kesepakatan forum diseminasi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah
pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan ini mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah dan tegas pada soal yang sama, bukan bersifat kasar atau keras dengan berbagai hukuman atau bersikap permisif. Disiplin positif juga mengajarkan anak untuk dapat berperilaku dengan baik. Maksud dari disiplin positif ini Bapak Ibu bahwa ketika kita membuat suatu kegiatan, tidak harus kita menjanjikan mereka hadiah, tetapi kita bisa memberikan mereka hadiah berupa piagam atau penghargaan lainnya, tanpa mereka mengharapkan mungkin dikasih uang atau mendapatkan sesuatu atau berupa barang. Jika berupa itu pujian, Ya, bisa Bunda kalau pujian. Ya. Arti budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi oleh sekelompok orang. Budaya terdiri dari banyak unsur seperti adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, politik, perkakas, pakaian, dan bangunan. Dalam hal ini, dalam budaya, banyak hal yang kita mungkin ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang budaya, adat istiadat kita itu pasti berbeda, bahasa juga pasti berbeda, karya seni, sistem agama, politik, perkakas, pakaian, dan bangunan. Di mana-mana tempat pasti memiliki budaya, sehingga budaya ini jangan sampai memecahkan kita hanya karena perbedaan kepercayaan, perbedaan adat istiadat sehingga kita bisa terpecah. Tetapi budaya ini buatlah menjadi budaya yang mempersatukan kita dalam hal dari segi apapun. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif juga dapat menumbuhkan sikap bergotong royong, kolaborasi, dan rasa peduli antar warga sekolah. Budaya positif yang dimaksud di sini adalah ketika kita berada dalam satu lembaga, di sini kita memiliki kebersamaan. Di situ ada bergotong royong, saling berkolaborasi, dan rasa peduli. Rasa peduli yang dimaksud di sini ketika ada siswa atau teman kita saling mengunjungi atau menanyakan kabar, itu juga sudah termasuk dalam rasa peduli. Dan bergotong royong ketika kita melakukan sesuatu hal, kita bersama-sama membangun sekolah ini, itu yang dinamakan juga bergotong royong. Berkolaborasi, kolaborasi yang dimaksud di sini ketika kita masuk dalam kelas, kita minta pendapat dari teman guru. Dan kita apa yang masih menjadi kekurangan kita dan apa yang sudah menjadi kelebihan kita, sehingga dalam kolaborasi dengan teman guru kita punya pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi. Eksplorasi konsep dalam budaya positif itu perubahan paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 posisi kontrol guru. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ketika guru merasa seolah-olah bisa mengatur semua yang ada di dalam diri murid, seperti memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Padahal murid bisa memilih untuk tidak melakukan apa yang guru minta. Guru mungkin tampak sedang mengontrol murid, tapi itu karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Ini yang dimaksud di sini, ilusi guru mengontrol murid adalah ketika kita merasa seolah-olah bisa mengatur semua yang ada di dalam diri siswa,
Seperti kita memaksa keinginan kita. Kita sebagai guru kita memaksakan kehendak kita untuk siswa itu mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Padahal siswa itu mungkin tidak suka, tetapi kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita guru. Itu yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Perubahan paradigma budaya positif. Paparan dan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini yang dimaksud adalah ketika kita memaksa tadi yang pertama itu ketika kita memaksakan kehendak kita dan kita kontrol murid ini untuk mengikuti apa menjadi keinginan guru. Di situ siswa juga akan tergantung pada guru, bergantung pada apa yang kita suruh, tapi tidak bisa berpikir bahwa oh ini tidak baik dan ini baik. Sehingga di situ terjadi pemaksaan atau pengontrolan kepada murid, pemaksaan kehendak lebih tepatnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita membuat siswa rasa bersalah, kita menggunakan bahasa-bahasa yang membuat siswa itu merasa bersalah, dan itu juga akan diingat oleh siswa, akan diingat oleh murid, dan itu yang membuat mereka pada akhir nanti mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu selalu salah dan selalu negatif. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang pertama itu stimulus respon tentang dunia. Realitasnya atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunia. Tadi tentang respon stimulus, sekarang teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang pertama saya mulai dari realitas kebutuhan kita sama itu. Kalau secara dunia, secara global, kebutuhan kita itu secara global itu sama. Manusia itu membutuhkan kesenangan, membutuhkan makan, membutuhkan apa segala macam. Itu kebutuhan yang sama. Terus yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Seperti kita melihat pandangan kita kepada dunia ini sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya ketika saya mau mengubah Bapak Ibu semua, itu tidak bisa. Itu hanya dunianya saya. Itu hanya ilusinya saya sebagai dunia saya sendiri bahwa saya bisa mengubah Bapak Ibu sekalian. Tetapi kenyataannya tidak mungkin. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah saya terima? Tidak. Terkadang itu terbawa dalam diri kita. Saya tidak mau dikontrol orang lain.
Dan yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa mengontrol Bapak Ibu, mengontrol orang lain? Harus mulai dari diri saya sendiri. Kalau dari diri saya sendiri tidak mau, berarti orang lain pun akan seperti itu. Teori kontrol tentang dunia. Tadi tentang stimulus respon, sekarang tentang kontrol. Realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Nah, ini kebutuhan masing-masing pribadi kita itu pasti berbeda. Sehingga di sini kita bisa lihat perbedaan antara stimulus respon dan kontrol tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan kita berbeda dan gambaran kita juga berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita dari diri kita sendiri, kita harus memahami, oh bahwa maunya seperti ini, bahwa maunya seperti itu. Sehingga saya tidak bisa memaksakan bahwa saya harus sama dengan orang lain dan orang lain harus sama dengan saya. Semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya ketika kita pribadi mau melakukan sesuatu, tujuan kita itu berbeda dengan orang lain. Pasti tujuan yang ingin kita capai itu tidak sama dengan orang lain. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang terkadang juga kita tidak bisa memaksakan, karena kita tidak bisa memaksakan untuk mengontrol orang lain harus sama dengan kita, dan kita tidak bisa orang lain juga mengontrol pribadi kita. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, bahwa ketika kita memaksakan apa menjadi kemauan atau kehendak kita kepada orang lain, hanya berlaku pada saat itu saja, pada saat jangka pendek. Kita tidak pernah memikirkan jangka panjangnya seperti apa dan efeknya seperti apa. Maka pada akhirnya nanti ketika kita memaksakan keadaan kita, memaksakan kehendak kita, maka di situ akan terjadi permusuhan yang di masa yang akan datang dan akan gagal pada akhirnya. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan disiplin diri, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia yang dimaksud di sini adalah ketika dalam penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab itu akan menumbuhkan kesadaran anak. Ketika kita menyampaikan kepada anak bahwa mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, di situ kita sedang menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedisiplinan kepada anak, bahwa mereka akan bertanggung jawab tentang hal-hal yang mereka lakukan ke depannya. Nah, di situ disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan disiplin positif. Nah, ketika kita menyampaikan hal-hal yang positif kepada murid, di situ akan mengajarkan anak-anak bagaimana mereka mengontrol diri mereka ke depannya dan bertanggung jawab apa yang mereka perbuat dan mempertanggungjawabkan dari segala konsekuensi dari perilaku mereka. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Sesungguhnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan berpengaruh terhadap fisik, psikologis, ataupun kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Nah, maksud di sini adalah ketika kita menghindari hukuman, tidak ada satupun orang di sini yang mau dihukum. Anak-anak ataupun guru atau siapapun kita, tidak ada satupun orang yang ingin dihukum. Otomatis kita akan menghindari hukuman. Nah, dengan seperti itu, ada pertanyaan untuk kita. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, ketika kita menyuruh siswa datang pagi dan mereka datang terlambat, mereka akan berpikir, hukuman apa yang akan saya dapat sampai di sekolah? Itu. Dan di sini Bapak Ibu, sesungguhnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan berpengaruh terhadap fisik, psikologis, atau kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Nah, kembali lagi pada diri kita Bapak Ibu, ketika kita membaca tentang upaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, mari kita merefleksi diri kita sendiri bahwa apa yang saya sudah perbuat selama ini. Mungkin selama ini kita selalu menggunakan kontrol hukuman. Mari kita melalui diseminasi hari ini kita boleh menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini keliru, dan mari kita perbaikinya sama-sama. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, motivasi ini Bapak Ibu, terkadang kita melakukannya dalam kelas ataupun di luar kelas dengan kita menjanjikan sesuatu kepada anak-anak. Contohnya, ayo anak-anak, kita dikerjakan tugasnya, minggu depan Pak Guru kasih permen, atau Pak Guru minggu depan kasih uang jajan. Itu akan membuat anak itu akan berpikir, oh kalau saya tidak melakukan ini berarti saya tidak dapat hadiah. Berarti saya harus mengerjakan tugas atau saya harus melakukan ini supaya saya dapat hadiah. Seolah-olah anak itu termotivasi hanya untuk mendapatkan permen atau hadiah dari Bapak Ibu guru. Ini juga yang terkadang keliru kepada kita sebagai pendidik. Banyak hal yang kita lakukan selama ini, kita mungkin dalam suatu perlombaan anak-anak itu hanya berpikir bahwa oh saya pasti akan dapat hadiah. Saya mengikuti kegiatan ini, saya mengikuti perlombaan ini untuk saya dapat hadiah kalau saya dapat juara. Yang ada di pikiran anak-anak itu adalah mendapatkan imbalan, mendapatkan pengakuan atau pujian. Oh dia ini mendapatkan hadiah karena dia dapat juara 1. Itu yang diharapkan anak-anak. Padahal itu adalah keliru. Sehingga mari Bapak Ibu, ketika kita membaca untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu di pikiran anak-anak itu akan muncul terus dan seterusnya. Sehingga sebagai pendidik, mari kita jangan menjanjikan anak-anak untuk mendapatkan hadiah berupa barang, tetapi kita memberikan mereka motivasi yang bagus. Sekalipun mungkin dalam satu kelas itu 1-2 anak yang mendapatkan peringkat atau yang lebih menonjol, jangan kita memberikan pujian, jangan kita memberikan hadiah, tetapi kita memberikan pujian yang memotivasi mereka dalam meningkatkan belajar mereka ke depannya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya?
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya positif, bersifat internal, bukan eksternal. Ini yang dimaksud adalah ketika orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya apabila melakukan hal-hal seperti yang di atas itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dalam hal ini, ketika kita ada siswa yang menonjol atau ada siswa yang mendapat peringkat atau ada siswa yang mendapat juara, di sini jangan kita memberi hadiah, tetapi kita memotivasi mereka sehingga mereka menyadari bahwa diri mereka itu dapat maju atau bisa bersaing dengan orang lain. Di situ yang diinginkan oleh kita sekalian, supaya anak-anak itu ke depannya jangan salah mengartikan bakmi hadiah atau imbalan yang kita berikan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, perlu diciptakan atau disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar di antara warga kelas. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting terbentuknya suatu budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sesudah atau sebelum hukuman yang diberikan berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, hukuman satu arah ini dari pihak guru dalam hal ini yang tidak terencana. Contohnya ketika guru piket, siswa datang terlambat, tiba-tiba disuruh untuk membersihkan toilet, membersihkan kantor atau lain sebagainya, menyuruhnya untuk mengangkat kotoran. Itu adalah hukuman yang tidak terencana. Itu yang bersifat tidak terencana. Dengan tiba-tiba ketika kita melihat siswa kita terlambat, kita menyuruhnya, dan itu yang diajarkan kepada kita di sini, bahwa itu juga terkadang juga terbawa dalam pembelajaran kita di sekolah dalam mendisiplinkan anak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Ini yang dimaksud kepada kita Bapak Ibu tadi, ketika kita memberikan pujian yang membuat siswa itu merasa bangga sekali dengan imbalan-imbalan yang kita berikan, hadiah yang kita berikan, maka di situ akan bergantung, siswa itu akan bergantung pada penghargaan yang akan kita berikan serta kehilangan motivasi. Dia akan bangga dengan apa yang didapatkan, tetapi dia tidak mau termotivasi untuk timbulkan itu dari dalam dirinya sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini yang ketiga ini mengajarkan kita, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan-tindakan apa saja yang kita sudah lakukan. Karena kita tidak mengharapkan, saya melakukan ini, saya harus mendapatkan imbalan atau mendapatkan hadiah. Ini yang dimaksudkan,
tidak mengharapkan mendapatkan hadiah, tetapi kita melakukan hal-hal yang baik. Suatu keyakinan kelas, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya serangkaian mengikuti peraturan. Nah, di sini ketika kita memiliki menyadari apa yang kita lakukan, kita menyadari bahwa itu baik tanpa ada pujian atau tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain, maka di sini dengan sendirinya kita akan menjalankannya dengan semangat daripada hanya menjalankannya hanya untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang membuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini yang terkadang kita sebagai Bapak Ibu guru juga yang keliru, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika kita memberikan anak itu mendapatkan nilai tinggi atau mendapat peringkat, kita memberikan penghargaan berupa barang, dan anak itu hanya termotivasi hanya untuk mendapatkan hadiah saja. Terus yang berikut, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita sering memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi, tiba-tiba kita tidak melakukannya, kita tidak memberikan, maka anak itu akan kecewa. Anak itu akan sangat kecewa dan dia tidak akan mau termotivasi lagi untuk belajar karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebenarnya dia mau belajar dengan keras hanya ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari Bapak Ibu guru. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, ini terkait dengan ketika kita kembali lagi pada di sekolah kita, ketika kita memberikan peraturan bahwa anak ini harus terhindar dari rokok, terhindar dari hal-hal yang tidak baik, maka kebanyakan itu gagal karena kita melarang anak rokok, tetapi kita Bapak Ibu guru ada sedang merokok. Kita melarang anak-anak untuk tidak melakukan itu, tetapi orang tuanya melakukannya. Karena anak-anak itu akan meniru dan melihat dari apa yang kita lakukan. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin kembali dalam kelas, ketika ada siswa yang mendapat peringkat, kita selalu memuji-muji siswa tersebut. Akhirnya yang lain itu merasa iri atau merasa tidak nyaman, dan pada akhirnya mereka akan merasa benci dengan anak-anak yang sering kita berikan pujian. Mereka akan musuhi anak yang kita selalu berikan pujian. Mari kita kembali lagi kepada diri kita sebagai Bapak Ibu guru di depan kelas untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, karena akan sangat merugikan kepada anak-anak yang lain. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kita perlu telusuri kenapa anak ini mendapatkan peringkat. Apakah kita pernah menyadari bahwa anak ini mungkin saja termotivasi untuk mengerjakan tugas itu hanya ingin menyenangkan guru dengan cara apa? Dia nyontek atau dia melakukan hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Tetapi kita melihat pekerjaannya baik-baik semua, itu bagus semua, nilainya bagus-bagus, tetapi kita tidak tahu bahwa anaknya itu sedang nyontek. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini
yang kadang-kadang kita selalu berikan. Anak-anak, siapa yang bisa, yang dapat peringkat atau siapa yang dapat nilai bagus dalam ujian minggu depan, saya akan memberikan masing-masing hadiah atau imbalan. Nah, ini yang keliru Bapak Ibu. Penghargaan menciptakan persaingan. Di dalamnya siswa itu akan bersaing. Ada yang benar-benar belajar karena motivasi dari dalam diri, ada yang belajar karena motivasi mendapatkan imbalan, dan ada yang pada saat ujian itu melakukan nyontek. Ada yang lain juga bisa melakukan hal-hal lain. Nah, ini yang tidak boleh, karena ini penghargaan yang menciptakan persaingan. Anak-anak dalam kelas itu berbeda karakter, otomatis dalam pemikiran mereka pun akan berbeda-beda untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak coba SC kan? SC di sini. Ya ini. Coba kembali ke ini. Kita kembali. Bukan di masuk ke atas. Ya, di slide ke atas. Ya ini. Lanjut. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan. Iya, besok tadi. SC ke atas kan? Ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan. Coba senang. Saya setia. Ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini juga yang terbawa dalam kelas ketika kita berada di depan anak-anak. Kita selalu memberikan pujian kepada anak-anak tertentu. Akhirnya anak-anak yang lain itu hilang harapan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Di situ mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Terkadang kita hanya fokus di satu anak, fokus di 2 atau 3 anak, sedangkan yang lain diabaikan. Itu terkadang membawa anak itu tidak percaya diri lagi. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka buat dalam kelas, Bapak Ibu guru itu hanya fokus di 1 atau 2 anak saja. Itu juga yang keliru. Kita tidak melihat benar-benar ini apa yang anak ini bisa lakukan dalam kelas. Ini akan membuat anak yang lain itu kehilangan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, bahwa mereka tidak mampu melakukan itu. Apapun yang mereka lakukan, mereka berpikir bahwa hanya 1-2 anak saja yang dipuji, sedangkan saya tidak pernah. Ini juga yang kita perlu lakukan dalam kelas, untuk senantiasa memperlakukan anak dalam kelas itu dengan baik. Lanjut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat. Beberapa anak diberikan permen, setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya adalah anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak dapat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahukan jawabannya saja. Nah, contohnya begini,
ketika kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak, kita selalu menyediakan hadiah atau berupa permen. Yang bisa menjawab ini saya berikan permen. Padahal anak itu hanya termotivasi saja untuk mendapatkan permen, tidak melakukannya bukan dari dalam diri sendiri, tetapi hanya untuk mendapatkan hadiah. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlibat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, yang dimaksud yang pertama ini Bapak Ibu, penghargaan menghukum mereka yang tidak mengendalikan penghargaan, mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang dimaksud di sini ketika siswa itu kita memberikan ranking, tetapi dilihat dari hari-hari anak itu, keseharian mereka, anak yang mendapatkan ranking 2 lebih bisa daripada anak yang mendapatkan ranking yang pertama. Anak itu berpikir bahwa saya lebih bisa dari dia, tapi kenapa dia yang dapat ranking 1? Kenapa bukan saya yang dapat ranking 1? Kenapa saya ranking 2? Itu adalah hukuman secara tidak langsung yang kita lakukan kepada anak, bahwa keseharian anak itu si A lebih bisa dan si B tidak terlalu bisa, tetapi yang mendapatkan ranking 1 adalah si B. Tetapi si A akan merasa sangat kecewa, kenapa bukan saya yang mendapat ranking 1? Itu adalah kita memberikan hukuman secara tidak langsung kepada anak-anak. Terus yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, penghargaan dan hukuman ini di situ dikatakan adalah hal yang sama. Sesungguhnya tidak. Penghargaan itu akan berbeda dan hukuman itu akan berbeda. Penghargaan itu bagaimana kita menghargai ini usaha anak, sedangkan hukuman adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memberikan hukuman secara tidak langsung kepada anak yang tadinya lebih bisa di kelas, tetapi dia mendapatkan ranking 2 atau ranking 3. Terus yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Contohnya, kadang-kadang kita menjanjikan anak-anak itu hanya untuk kesenangan sesaatnya mereka, sedangkan untuk jangka waktu yang panjang kita tidak mau bahwa anak ini kecewa. Contohnya, kita melakukan hal-hal yang membuat anak itu senang sementara, sedangkan kita sedang menghukum dia bahwa untuk jangka waktu yang panjang anak ini akan dirugikan. Terus yang berikut, yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Contohnya ketika anak yang saya bilang tadi yang mendapat ranking, yang merasa pintar di kelas, merasa bisa, tetapi tidak mendapatkan ranking sama sekali, itu juga adalah hukuman secara tidak langsung kepada anak-anak. Ini yang dimaksud di poin yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini ketika anak itu tidak mendapatkan ranking atau dia ada di ranking paling akhir, padahal anak ini lebih bisa daripada anak-anak yang mendapat ranking 1 dan 2, dia juga akan merasa dihukum. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini disusun bersama antara guru dan murid dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di lingkungan ini setiap murid merasa dihargai, dihormati dan termotivasi untuk belajar dan berkembang.
Keyakinan kelas dapat ditinjau ulang dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan kelas. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah ketika kita melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu, kita masuk dalam kelas, kita melakukan keyakinan kelas kepada bersama dengan murid-murid, apa yang harus kita taati dalam kelas. Keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan dalam kelas. Sehingga dari keyakinan tersebut yang dibuat, mari kita meminta siswa yang mereka yang membuat keyakinan tersebut, jangan kita, tetapi kita menyepakati apa yang disampaikan oleh anak-anak, dan itu yang akan membentuk kita dalam pembelajaran itu, apa yang harus kita lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan keyakinan tersebut, maka kelas itu akan merasa aman, tertib, dan disiplin. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini, Bapak Ibu, semua orang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu pasti kira-kira apa yang dibutuhkan? Ya, makan. Terus pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, kita siapa di sini yang tidak mau disayang? Pasti semua mau disayang. Iya tidak? Kita semua pasti mau disayang. Terus penguasaan. Nah, ini yang diajarkan kepada kita, penguasaan 5 kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Terkadang karena situasi atau kondisi, kadang-kadang kita tidak menguasai diri sendiri. Kita berada di luar dari penguasaan diri. Terus kebebasan. Kebebasan dalam hal ini tidak bebas dalam hal yang negatif, tetapi bebas dalam hal yang positif, melakukan hal-hal yang positif dan yang bermanfaat bagi orang lain. Terus kesenangan. Nah, ini kebutuhan untuk senang. Siapa di sini yang mau menangis setiap hari? Tidak ada. Pasti kita semua akan merasa senang. Kita mau semua merasa senang, kita mau semua bahagia. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang mau menderita, yang mau menangis setiap saat. Pasti kesenangan yang kita inginkan. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yang dapat digunakan untuk menerapkan disiplin di sini adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti kita akan lihat kita di posisi mana yang sudah selama ini kita lakukan. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang akan mengajarkan kita, yang akan mengarahkan kita. Selama ini kita sudah ada di posisi kontrol yang mana? Kita di penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, sebagai teman dengan murid-murid, pemantau mereka, atau kita berada di posisi manajer. Ciri-ciri restitusi. Restitusi adalah metode pendisiplinan yang berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Restitusi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan program disiplin lainnya, seperti bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, dan yang terakhir fokus pada solusi. Yang di atas. Ya, 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama itu bagian penghukum. Selama ini kita yang kita lakukan ini adalah selalu menghukum siswa. Apakah yang kita lakukan itu sudah tepat? Terkadang itu yang keliru Bapak Ibu.
kita selalu ada di posisi kontrol bagian penghukum. Kita selalu memberikan hukuman kepada anak, sekalipun anak itu mungkin melakukan hal yang tidak kita ketahui. Mungkin ketika kita siswa itu datang pagi, kita selalu memberikan mereka hukuman tanpa mengetahui mereka apa yang terjadi di perjalanan atau apa yang terjadi di rumah. Ketika mereka sampai terlambat di sekolah, kita selalu memberikan mereka hukuman. Nah, ini yang terkadang sering kita lakukan sebagai guru piket atau bapak ibu guru yang datang pagi hari. Terus yang berikut, pembuat rasa bersalah. Kita membuat rasa bersalah yang dimaksud di sini adalah ketika kita menyampaikan kata-kata kita menyampaikan kata-kata yang membuat anak itu rasa bersalah, sehingga anak itu ketika kita menyampaikan sesuatu hal, menyampaikan kata-kata, anak itu akan merasa bersalah selama ada di ini sekolah. Dalam hal ini ketika kita menyampaikan kata-kata yang tidak membuat anak itu maju. Terus yang berikut, sebagai teman, apakah kita sudah memposisikan diri sebagai teman, menanyakan keadaannya, menanyakan kabarnya, apa yang terjadi di rumah, kenapa engkau datang terlambat? Nah, atau kita sudah ada di bagian pemantau, kita memantau mereka sudah sejauh mana, begitu. Terus atau kita berada di posisi manajer. Posisi manajer inilah yang senantiasa kita harus terapkan dalam ini sekolah. Kita menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kenapa anak itu melakukan hal yang tidak baik. Contohnya ketika datang terlambat atau melakukan mencontek dalam kelas, kita memposisikan diri sebagai manajer. Kita tanya, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa harus melakukan itu? Dan apa yang harus kau lakukan untuk tidak melakukannya lagi? Itu bagian manajer. Kita memberikan pertanyaan yang membuat anak itu menemukan solusinya sendiri. Itu bagian posisi manajer. Kita memberikan pertanyaan kepada anak yang membuat anak itu menemukan solusinya sendiri. Jangan kita yang memberikan solusi, karena terkadang kalau kita memberikan solusi, anak itu tidak terima. Tetapi kita memberikan suatu pertanyaan yang membuat anak itu menemukan solusinya sendiri. Dia menemukan jawabannya sendiri. Itu yang di bagian 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Ya. Restitusi dapat dilakukan melalui segitiga restitusi yang memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari segitiga restitusi ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bagaimana kita membuat anak itu yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi bisa, dan yang tadinya tidak tahu apa-apa dalam kelas menjadi motivasi untuk belajar lebih giat lagi, dan kedepannya akan lebih mendapatkan nilai-nilai yang baik. Ini yang dimaksud daripada 3 langkah restitusi. Kita menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang dimaksud dalam ketika kita menanyakan apa yang mereka lakukan dan mereka sendiri yang menemukan solusinya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ini segitiga restitusi.
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika anak ini melakukan kesalahan, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka temukan solusinya sendiri. Mereka bisa menemukan solusinya sendiri dan mereka akan memperbaikinya ke depan. Ya, demikian itu pemaparan materi tentang budaya positif untuk kita sama-sama mengetahuinya dan kita sudah mendengarkan. Dan mungkin kesempatan berikutnya kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, saya akan mempersilakannya setelah kita ice breaking dulu. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita masuk pada ice breaking. Silakan kita melakukannya dari tempat duduk kita masing-masing. Kita ambil posisi yang bagus dan kita melakukannya, dan kita lihat videonya. Di video itu akan menampilkan gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Ya, ulang sekali lagi. Lebih semangat kalau begitu, kalau kita ulang lagi. Ya, terima kasih. Demikian itu ice break kita. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dan ada yang mau menanggapi, saya berikan kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, dari Bunda Ana. Saya mau tanya, dari tadi kan selalu saja yang dibicarakan masalah hadiah, ya katanya itu tidak baik, ya untuk anak-anak. Padahal itu kalau menurut saya ya, itu hanya tambah memacu mereka untuk lebih giat supaya mereka bisa mendapatkan hadiah. Ya. Di mana ya? Coba. Ini hanya pertanyaan. Iya. Coba. Ya, masalah hadiah yang diberikan, ya, mungkin masih ada lagi supaya sekalian. Ya. Baik, terima kasih. Kalau saya tidak bertanya, saya hanya menambahkan atau istilahnya bahwa tentang budaya positif ini mungkin mudah-mudahan bisa tercover dari pertanyaan Mama sebentar ya. Terkait dengan budaya positif dan yang sudah disampaikan oleh Mas Stef, kebetulan kami mungkin sudah lewati tentang budaya positif ini, di mana dalam modul ini kita sebagai Bapak Ibu guru itu di situ tadi ada yang namanya segitiga restitusi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai teman,
pemantau, manajer, dan membuat merasa bersalah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Stef tadi bahwa kita bahwa di sini itu selalu menghukum. Kenapa bisa kita katakan menghukum? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Stef tadi, misalnya ada anak yang lambat, kita suruh untuk bersihkan. Itu adalah salah satu penghukum. Tetapi di dalam modul ini mengingatkan kita bahwa itu tidak baik. Tidak baik. Itu bukan menciptakan lagi yang namanya budaya positif. Itu tidak baik. Terus yang membuat merasa bersalah, artinya begini. Misalnya siswa itu melakukan kesalahan yang sama, terus kita ulang lagi. Percuma kamu ini, orang tua sudah mendidik, sudah membayar uang sekolah, tapi kalian tidak lakukan yang baik. Itu yang membuat merasa bersalah. Itu salah satu yang contoh bahwa membuat merasa bersalah. Itu tidak baik. Nah, ada yang bersifat memantau. Memantau itu kita pantau saja sehariannya itu siswa, kita pantau saja. Itu jauh lebih bagus daripada yang tadi yang penghukum dengan merasa bersalah. Tetapi yang lebih bagus itu kita di posisi manajer, karena manajer ini yang paling baik. Artinya kita tanya. Nah, kenapa kita harus tanya? Kenapa kita harus tanya? Karena di situ kenapa dia bisa lakukan, mungkin seperti yang sudah dijelaskan Pak Stef tadi, ada kebebasan, ada yang namanya tadi itu kebutuhan dasar mereka. Mungkin salah satu itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru, kita harus berada di posisi manajer, yang artinya bahwa kita tanya kabarnya seperti itu. Terus kalau tentang hadiah, ya seperti yang Mama sampaikan tadi bahwa itu memacu mereka, ya karena di situ ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah timbul dari diri, sedangkan motivasi ekstrinsik itu dari orang lain, yang artinya tadi penghargaan. Berarti kalau dia mau untuk memenangkan suatu lomba atau mau dapat juara, berarti ada motivasi dari luar tadi, karena ada hadiah yang didapat. Terus bagaimana dengan yang lain? Begitu, bagaimana dengan yang lain? Maka yang lain itu akan tidak nyaman dengan temannya tadi, seperti itu. Jadi itu ini yang yang kami juga waktu itu di ruang kolaborasi bersama fasilitator dan juga dengan bersama instruktur, bahwa kami sampaikan itu bahwa kalau kami di sini itu tidak bisa kami bilang begitu, tetapi jangan kalian coba lakukan, pasti akan bisa. Begitu, itu yang disampaikan oleh instruktur. Karena disampaikan bahwa tidak boleh untuk kasih penghargaan itu pena kok kalau dia dapat juara atau apa, itu tidak boleh. Bagaimana dengan yang lain? Cukup saja kita kasih bilang ini tanda emoji atau bagaimana. Itu pujian, itu cukup saja. Tidak boleh kita kasih yang lebih. Berarti kalau dia sudah mendapatkan itu, berarti saya harus lakukan ini untuk itu. Tetapi tidak ada yang yang ada di dalam dirinya. Seandainya nanti kalau dia sudah tamat karena sudah tidak ada hadiah lagi, maka anak itu akan stop di situ. Dia tidak akan berpacu lagi begitu, tidak akan termotivasi lagi, karena tidak ada di dalam diri seorang anak tersebut. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Guru, seperti tadi yang disampaikan lagi Pak Stef, bahwa keyakinan kelas. Yang awal tadi yang Pak Stef masuk tadi pada materi awal terkait tentang kita sepakat bersama, itu adalah pembentukan, salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Kenapa membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu kita sebagai wali kelas atau sebagai bapak ibu guru yang memberikan peraturan itu, dan bukan dari siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas bapak ibu guru bahwa siswa yang membuat sendiri. Artinya kenapa harus mereka buat? Kalau mereka langgar sebentar, berarti mereka yang melanggar tentang mereka yang lakukan sendiri. Nah, itu berada kita seperti yang segitiga restitusi, kita menanyakan kembali mereka punya keyakinan kelas apa yang Noel
tidak taati. Nah, itu sudah muncul di situ. Jadi saya harap di situ ada keyakinan kelas dan ada keyakinan pada saat kita, misalnya kita sebagai guru mata pelajaran, kita tidak buat keyakinan kelas, tetapi kita buat keyakinan pada saat kita melakukan pembelajaran. Kita buat sebelum masuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat yang namanya keyakinan di situ. Artinya supaya ada kita taati bersama antara guru dengan siswa, seperti itu. Saya rasa kalau kita buat ini memang pertama kalau kita lakukan memang agak sulit, tetapi kalau kita lakukan terus menerus, saya yakin dan percaya pasti kita bisa. Kenapa? Misalnya di dalam peraturan kelas, siswa akan mengatakan bahwa kalau guru tidak masuk jam sekian, kami juga akan tidak mengikuti ini. Ada kesepakatan antara guru dengan siswa, begitu. Jadi saya harap Bapak Ibu guru, bukannya karena kami sudah mengikuti program ini, tidak, tetapi memang ini kalau menurut saya itu sangat bagus, begitu. Itu saja dari saya tidak bertanya, tapi saya menambah. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menambahkan atau memperkaya kita dengan pengetahuan yang luar biasa. Terus yang terkait dengan pertanyaan dari Mama Ana terkait dengan kalau kita memberikan hadiah anak itu bukan bagus untuk memotivasi anak, begitu Bunda. Sesungguhnya kalau kita lihat secara logika, bahwa kita berpikir secara logika bahwa itu memang bagus, tidak salah. Tetapi kembali pada diri anak itu, mungkin kita di SMK atau SMA tidak terasa Bunda. Tetapi coba kalau kita kembali pada TK atau SD, kita kembali pada anak SD. Mungkin karena kita di sini anaknya sudah berpengetahuan lebih daripada SD, sehingga tidak terasa bahwa di sini anak ini dia tetap mau begini. Tidak. Kalau kita kembali pada zaman SD, anak itu akan mengerjakan PR-nya hanya untuk besok saya mendapatkan hadiah dari ibu guru, saya mendapatkan hadiah dari bapak guru. Itu anak itu akan termotivasi hanya untuk mendapatkan hadiah. Tetapi satu kali kelak tidak ada hadiah yang kita berikan kepada anak itu akan merasa kecewa sekali, akan merasa sangat kecewa. Itu kenapa tidak diperbolehkan memberikan pujian berupa hadiah kepada anak-anak. Kita cukup memotivasi mereka, memberikan pujian berupa motivasi. Itu yang diinginkan kepada kita saat ini. Kalau di SMK tidak terasa, tetapi kalau di bangku TK atau SD itu sangat terasa sekali. Anak-anak bisa termotivasi hanya untuk mendapatkan hadiah saja. Tidak ada motivasi yang dari dalam diri, tetapi dari luar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri, dia punya mau sendiri. Dia ada hadiah atau tidak ada hadiah, dia tetap berusaha untuk belajar. Tetapi ekstrinsik itu akan dari luar. Ketika hanya ingin mendapatkan hadiah, dia akan berusaha untuk belajar. Mungkin begitu Bunda. Terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya, saya persilakan 1 atau 2 orang penanya lagi. Waktunya saya persilakan. Boleh saya tambah lagi? Boleh. Nah, tadi kan ada item yang mengatakan misalkan dia yang seharusnya juara 1 ya, karena dia pinter ya, tetapi dia dibuat juara 2. Terus yang saya tidak mengerti, kok mengapa itu menjadi hukuman? Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus. Ketika ada anak yang pintar dalam kelas, tapi dia tidak mendapat, mungkin dia merasa bahwa dia sangat pintar begitu, sangat pintar dari semua teman-temannya, tetapi dia tidak mendapat juara. Mungkin dia dapat juara 2 atau juara 3 dan seterusnya, bisa saja tidak mendapat juara. Itu kenapa dikatakan hukuman Bunda? Secara tidak langsung kita menghukum anak itu, karena kita tidak benar-benar melihat. Mungkin contohnya, saya sebagai wali kelas hanya melihat bahwa dia ini anak keluarga saya. Biar dia tidak terlalu pintar, tetapi kita bisa memberikan dia
ranking 1, dia anak keluarga saya atau dia ponakan saya, bisa seperti itu. Akhirnya anak yang seharusnya benar-benar pintar akan merasa kecewa dan itu akan menjadi hukuman bagi dirinya dia. Dan pada akhirnya nanti dia bisa merasa sama saja saya belajar, saya mau belajar, penting ini tekun juga mau belajar, tapi tetap tidak dapat ranking. Itu akan menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Itu kenapa dikatakan hukuman, Bunda. Itu kan anak yang tidak mendapatkan, yang seharusnya tidak terlalu pintar dalam kelas, tetapi dapat juara. Sedangkan anak yang benar-benar pintar, dia tidak mendapat juara, dia dapat juara tetapi dia di bawahnya daripada anak-anak yang tidak pintar itu. Karena apa? Mungkin dari wali kelasnya itu karena dia ini kesehariannya dia lebih dekat dengan saya. Anak ini lebih ke keluarganya saya, lebih ponakannya saya. Nah itu bisa terbawa seperti itu. Kenapa dikatakan hukuman, Bunda? Mungkin itu penjelasannya, Bunda. Masih ada? Jika tidak ada lagi Bapak Ibu, saya ucapkan limpah terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan pegawai SMK Kesehatan Bakti Sumba yang sudah berpartisipasi dalam forum diseminasi ini untuk kita sama-sama melihat apa yang menjadi hal-hal yang positif di kita punya sekolah. Ini juga demi dan untuk kemajuan lembaga kita bersama, dan mari dengan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari, materi yang kita sudah pelajari tadi, mari kita terapkan dalam sekolah ini, dalam lembaga ini untuk kita lakukan dan kita membuat anak-anak itu nyaman di dekat kita, nyaman berada di ini sekolah, nyaman belajar di sini, nyaman berinteraksi dengan orang lain, nyaman berinteraksi dengan teman ataupun Bapak Ibu Guru. Saya atas nama Stefanus Saimo mohon undur diri. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik Pak Stefanus Saimo yang sudah memaparkan materinya terkait budaya positif, ya. Beberapa hal yang saya tanggapi tadi bahwa menjadi seorang guru itu harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Tidak susah memang, tidak gampang. Kalau kita hanya sekedar menatap setiap item kata yang dijelaskan tadi, memang gampang-gampang saja. Tetapi dalam pelaksanaan, kita susah sekali untuk melakukan setiap tindakan itu. Ya, untuk kita mau menerapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya positif itu gampang sebenarnya, tetapi dalam kesadaran diri kita masing-masing itu agak susah kita bentuk seperti itu. Jadi semoga apa yang kita sudah pelajari sama-sama hari ini terkait budaya positif yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak kita Pak Stefanus Saimo dapat kita benar-benar pelan-pelan menyadari kesadaran diri kita masing-masing sehingga kita bisa dapat terapkan di lembaga SMK Bakti Sumba. Yang berikut untuk tadi sudah dibuka oleh Bapak Pimpinan, dan tentunya kegiatan ini harus ditutup juga oleh Bapak Pimpinan kita, sehingga waktu dan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan untuk menutup kegiatan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 ini. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Pimpinan sebagai MC. Terakhir dari saya akan ice breaking juga. Saya tidak akan kalah dengan pasti. Kita semua bareng. Kita tepuk the best. Kita tepuk the best ya. Jadi I am the best, you are the best, we are the best,
Yes, gitu ya. Oke, siap dong, bisa dong? Oke, 1, 2, 3, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Baik, begitu. Jadi kami guru penggerak dituntut harus ice breathing. Ya. Jadi bukan kita juga guru penggerak, tapi kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran dan sesudah pembelajaran kita harus melakukan ice breathing. Tujuannya kenapa? Supaya kita kembali siswa itu supaya bisa fokus kembali karena ada tingkat jenuhnya di situ. Apalagi pada saat pembelajaran yaitu di siang hari, gitu ya. Oke, shalom untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Steve yang sudah menyampaikan materi terkait dengan budaya positif, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Steve pada hari ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Itu bukan hanya untuk memenuhi tugasnya Pak Steve saja, tetapi demi dan untuk lembaga kita SMK Bakti Sumba ini, sehingga dia bisa jauh lebih baik juga ke depan. Itu salah satu, itu bukan Pak Steve lakukan ini bukan dirinya sendiri juga, tetapi untuk lembaga SMK Bakti Sumba. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Steve. Selamat berjuang untuk modul-modul berikutnya lagi yang lebih ekstrim lagi, karena Pak Steve akan melakukan yang namanya supervisi akademik nanti dengan kepala sekolah yang lain di sekolah-sekolah lain. Selamat berjuang Pak Steve, karena saya sedikit lagi sudah selesai satu modul, jadi tetap semangat. Dan juga dari teman-teman yang lain, mari ikut itu. Bagus sekali untuk kita untuk guru penggerak ini. Itu saja dari saya. Saya akan tutup ini dengan resmi. Shalom untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menutup resmi kegiatan kita terkait pembelajaran budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Pak Stefan Sengong. Dengan demikian kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Untuk itu, untuk menutup semua kegiatan kita, karena kita sudah membuka dengan awal doa tadi, maka kita harus menutup dengan doa pula. Saya mohon kesediaan Ibu Lia untuk membawa kita dalam doa penutup. Kepada Ibu saya persilakan. Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu atas rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhir hari ini. Semoga apa yang menjadi kegiatan kami pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami, baik sebagai pendidik maupun sebagai pelajar. Seluruh hidup kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kabar? Baik. Oke. Semua sehat-sehat? Sehat. Pada hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan berlaku selama kita belajar di kelas ini, dan keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama, dan yang membuat keyakinan kelas adalah adik-adik sekalian. Dengan kesepakatan kelas ini akan membuat kita lebih disiplin dalam kelas. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Pak Guru mengajak kalian semua bangkit berdiri, kita akan ice breathing. Ice breathing ini kita akan lakukan dengan tepuk P5. Bisa? Bisa. Oke, Pak Guru yang pandu. 1, 2, 3, tepuk P5. Proyek penguatan
bagi post-it ini, silakan masing-masing menuliskan satu keyakinan yang kalian anggap baik. Dan keyakinan ini akan kita sepakati bersama dalam kelas ini, dan ini akan berlaku selama kita berada di kelas 10. Silakan masing-masing tulis, masing-masing satu keyakinan, dan setelah itu, setelah tulis masing-masing keyakinan kelasnya, silakan bangun dan tempel di kertas karton yang Pak Guru sudah sediakan. Ya, ada yang belum nampak? Ya, silakan menulis. Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk menulis. Pikirkan. Silakan tulis. Yang sudah boleh langsung bangun untuk tempel di kertas karton. Yang sudah silakan tempel. Ya, silakan. Tempel di mana saja? Tempel di mana saja? Nanti kalau sebentar baru. Ya, masih ada 1 orang. Ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Guru akan urutkan. Ada tentang kebersihan. Meyakini kelas tetap tertib dalam saat guru mengajar dan menjaga keamanan kelas. Ya, selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ini masuk di sini, kedisiplinan, keamanan dalam kelas. Ya, meyakinkan teman kelas sudah melakukan tugas dengan benar. Ya, kebersihan kelas, menjaga kebersihan, selalu berpakaian rapi dan bersih. Ya, ini kebersihan. Ya, selalu menjaga kebersihan kelas juga masuk dalam kebersihan.
Ya, ini ada dua, ada kebersihan dan ada ketertiban, tertib, disiplin. Tentang kebersihan, tentang ketertiban, kebersihan. Jangan ribut kalau masuk. Kalau ada mata pelajaran yang masuk, ini masuk di keyakinan apa? Jangan ribut kalau ada mata pelajaran yang masuk. Maksudnya kalau ada dulu mata pelajaran yang masuk dalam keamanan atau disiplin, ya. Oke, kita sudah menghasilkan 3 keyakinan kelas. Yang pertama itu tentang kebersihan. Yang kedua keamanan. Berarti keamanan dan kedisiplinan ini kita pisahkan. 3 itu kedisiplinan, yang keempat ini meyakinkan teman kelas sudah melakukan tugas dengan benar, berarti peduli, masuk dalam kepedulian. Kepedulian. Ya. 4 keyakinan kelas ini adalah ide dari adik-adik sekalian. Silakan sepakati, silakan kita melakukan keyakinan kelas ini dengan benar, karena ini adalah pilihan adik-adik sekalian. Benar? Benar. Berarti kita harus tertib, kita harus disiplin dan rasa peduli terhadap teman ataupun dengan orang lain. Jadi silakan melakukan 4 keyakinan kelas ini. Nah, konsekuensinya ketika kita melanggar 4 keyakinan kelas ini apa? Apa konsekuensi? Kebersihan. Kebersihan itu dilihat dari mana? Kebersihan kelas. Berarti yang melakukan kebersihan kelas itu setiap hari adalah petugas harian. Kalau tidak melakukan tugasnya dengan benar, konsekuensinya apa? Membawa bunga. Oke. Membawa bunga. Konsekuensinya ketika tidak melakukan keyakinan kelas ini berarti konsekuensinya membawa bunga. Oke. Keamanan, kedisiplinan dan kepedulian. Kira-kira konsekuensinya apa? Apakah semua sepakat kita ketika ada yang melanggar kesepakatan kelas ini, konsekuensinya semua membawa bunga atau ada yang lain? Membawa sapu, oke. Membawa sapu lidi. Sapu lidi. Ini di rumah kita banyak kelapa, jadi tidak perlu beli. Jangan sapu hijau karena itu dibeli. Sedangkan sapu lidi ini tidak dibeli karena di rumah kita itu pasti banyak kelapa. Ya. Nah, kesepakatan kelas ini dan konsekuensinya kita harus jalankan dalam kelas ini. Dan ini adalah kesepakatan kita bersama. Ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi silakan taati dan jalankan selama berada dalam kelas 10 sampai 1 tahun ke depan. Bisa? Bisa.
demikian itu pembuatan kajian kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah sepakati dan yang kita sudah lihat bersama di sana itu dapat kita jalankan dan kita taati selama 1 tahun ke depan. Salam dan terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ya.